Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengenal Oresnik, sang penggentar musuh Rusia. Ukraina tampaknya masih tidak percaya komplek industri militer Yusmas di Dnipropetrovsk telah dihantam rudal balistik jarak menengah hypersonic Rusia. Serangan itu tidak terduga, tidak terdeteksi, dan tidak mampu dicegat sistem pertahanan udara apapun. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Tiba-tiba saja rentetan kilat cahaya dan ledakan mengubah Yusmas jadi kumpulan debu dan puing-puing. Mereka hanya merasakan getaran seperti gempa. Pemerintah Kiev menutup semua akses ke Yusmas dan sulit mendapatkan gambaran faktual terkini tentang industri militer penting Ukraina itu. Kanal Telegram Slaviangrad mengutip keterangan saksi mata menyebutkan Yusmas telah lenyap. Saksi itu menggambarkan Tuhan seperti baru saja menembakkan anak panahnya. Orang-orang berusaha pergi ke lokasi, tapi tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali debu, kata saksi mata itu dikutip Slaviangrad. Drago Bosnik, seorang analisis geopolitik dan militer, menulis di Southfront.press, Eropa dan dunia hanya beberapa insi lagi dari perang termonuklir. Melihat apa yang dilakukan Rusia dengan mengumumkan penembakan rudal hypersonic Oresnik ke Dnipropetrovsk, itu jelas bukan omong kosong. Ini serius dan kita telah mencapai titik didih historis. Tidak ada waktu lain dalam sejarah manusia di mana kita sedekat ini dengan skenario pemusnahan massal, tulis Bosnik. Ia lalu menunjuk kisah sejarah berpuluh tahun lalu, apa yang dikenal dunia sebagai krisis rudal Kuba. Tapi Bosnik menggarisbawahi penggunaan istilah itu sebagai stigma Barat. Mesin propaganda arus utama Barat sejak lama hanya suka mempertahankan narasinya yang pada dasarnya menutupi posisi Barat dan merendahkan dunia nyata. Krisis rudal saat itu tidak dimulai oleh Kuba atau Soviet. Amerika Serikatlah yang lebih dulu memantik masalah dengan menyebarkan rudal berhulu ledak nuklir di Italia dan Turki pada tahun 1961. Banyak orang yang tidak tahu atau melupakan atau mungkin menutupi fakta ini. Uni Soviet menunggu setahun penuh hingga mereka akhirnya menempatkan rudal nuklirnya di Kuba. Jadi sangat jelas siapa yang memulai konfrontasi itu. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, historiografi modern mengingat peristiwa itu sebagai krisis rudal Kuba. Narasi ini bermaksud mengirimkan pesan ke alam bawah sadar penduduk bumi bahwa krisis itu dimulai dari Soviet dan Kuba. Mengapa ini penting dicatat? Sebab orang-orang yang sama sekarang memberitahu kita Rusia memprovokasi konflik global dengan menembakkan rudal hypersonic Oresnik ke Dnipropetrovsk. Masyarakat dunia hendak ditipu bahwa ada peristiwa sebelumnya yang sesungguhnya memantik Moskow memberi respon sekaligus peringatan keras. Apakah itu? Yaitu seperti yang kita semua tahu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi lampu hijau kepada Kiev untuk menggunakan rudal jarak jauh terhadap target yang lebih dalam di wilayah Rusia. Langkah Biden diikuti Inggris dan Perancis yang mengizinkan pasukan Ukraina menembakkan rudal jarak jauh Storm Shadow dan Scalp kiriman dari mereka ke Kiev. Tepat bersamaan penembakan rudal-rudal itu ke wilayah Bryansk dan Kursk, Vladimir Putin mengesahkan doktrin baru nuklir Rusia. Nah, pertanyaan kita sekarang, benarkah Oresnik adalah tahap awal perang termonuklir? Dan sesungguhnya apa itu rudal Oresnik? Drago Bosnik menyebutkan Rusia secara teknis memang menembakkan Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM
Karena itu, jarak jangkau rudal Rubes lebih pendek dibanding Yars, tetapi tidak kalah mematikan baik laju maupun kapabilitas hulu ledaknya. Rudal ini malah lebih kuat daripada Pioneer karena bisa memuat 4 hulu ledak berkekuatan 300 kiloton, tidak seperti Pioneer yang hanya 3 hulu ledak berkekuatan 150 kiloton. Kecepatannya yang 10 kali kecepatan suara membuat Rubes ini mustahil dicegat dan ia mampu menembus pusat komando bawah tanah dan semua target tinggi NATO di seluruh Eropa. Namun kehadiran rudal RS-26 Rubes saat itu menghadapi masalah geopolitik karena dibuat pada saat perjanjian nuklir jarak menengah ditandatangani. Traktat Amerika Serikat dan Uni Soviet era Presiden Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev itu melarang semua rudal dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 km. Jadi agar RS-26 Rubes tidak melanggar traktat ini, harus diubah agar rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 5.500 km. Untuk menghindari situasi itu, RS-26 Rubes diubah menjadi rudal balistik antar benua dengan jangkauan maksimum 5.800 km. Tapi masalah lain muncul karena ada perjanjian New START. Ini memaksa Rusia mengurangi jumlah rudal balistik antar benua yang asli seperti Yars, R-36M2 Voyvoda, dan RS-28 Sarmat. Akibatnya pada tahun 2011 program tersebut ditunda untuk jangka waktu setelah tahun 2027. Dengan sebagian besar sumber daya dialihkan untuk pengembangan senjata hypersonic baru Rusia. Namun pada tanggal 2 Agustus 2019, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir jarak menengah yang diteken Reagan dan Gorbachev. Washington memulai proyek pengembangan rudal jarak menengah yang sebelumnya dilarang dan ini mendorong Rusia untuk meresponnya. Moskow mempercepat pengembangan programnya secara signifikan setelah dimulainya operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Bosnik mengaku ia tidak mendengar apapun tentang program RS-26 Rubes dan menduga program tersebut mungkin telah dibatalkan sama sekali. Namun pada tanggal 12 April 2024, Moskow mengumumkan uji tembak rudal balistik antar benua yang tidak disebutkan namanya. Pakar militer itu langsung memperkirakan rudal yang diuji tembak itu adalah RS-26 Rubes karena memiliki kemiripan mencolok dengan seri RS-24. Terutama cara rudal itu melakukan manuver goyang yang dirancang untuk membingungkan sistem anti-rudal balistik sehingga hampir mustahil bisa dicegat. Selama 7 bulan berikutnya tidak ada berita tentang ICBM misterius itu hingga datang kabar dari Dnipropetrovsk pada dini hari tanggal 21 November 2024. Awalnya militer Rusia tidak mengungkapkan rudal apa yang mereka tembakkan dan membiarkan NATO mencerna apa yang harus dilakukan selanjutnya. ICBM misterius itu kemudian tidak hanya terungkap, tetapi juga diberi nama Oresnik dalam bahasa Rusia atau Hazelnut. Namun informasi yang kuat tentang rudal ini sangat sedikit, memicu segala macam spekulasi, tebakan liar, dan misinformasi. Pentagon bersikeras rudal itu ditembakkan dari Kapustin Yar, sebuah lokasi pengujian di wilayah Astrakhan, Rusia Selatan, yang terletak lebih dari 1.000 km di sebelah timur Ukraina. Jarak ini terlalu pendek untuk sebuah ICBM dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran klaim militer Amerika Serikat. Kemudian video dari Kazakhstan muncul, khususnya di atas kota Setbayev yang berjarak 1.500 km di sebelah timur Kapustin Yar. Menariknya, di 400 km arah tenggara dari titik ini terletak Sari Sagan. Ini merupakan rumah bagi salah satu lokasi uji coba rudal terbesar dan terpenting di bekas Uni Soviet. Militer Rusia masih menggunakan secara ekstensif termasuk selama uji coba rudal misterius pada tanggal 12 April 2024. Karena posisi-posisi ini mustahil melihat Oresnik terbang di atas Setbayev jika ditembakkan dari Kapustin Yar ke Dnipropetrovsk. Namun sangat mungkin rudal tersebut ditembakkan dari Sari Sagan. NATO agaknya tidak ingin mengungkapkan rudal tersebut terbang hampir 2.400 km sebelum menghantam Yuzmas. Lebih menarik lagi, video di atas kota Setbayev juga menunjukkan rudal tersebut bergoyang dan bermanuver seperti ICBM misterius yang diuji pada tanggal 12 April 2024. Ini semakin memperkuat gagasan Oresnik bisa jadi adalah Rubes yang berkemampuan nuklir, tapi saat ini dipersenjatai secara konvensional. Selain itu, jangkauan maksimumnya melebihi 5.000 km yang berarti hampir seluruh Eropa berada dalam jangkauannya. Secara militer, menurut Drago Bosnik, tidak masuk akal Rusia membuat rudal yang sama sekali baru jika mereka memiliki stok Rubes.
Tapi ada kemungkinan lain juga, Oresnik adalah rudal yang sama sekali baru, tidak harus balistik, tapi senjata hypersonik yang lebih canggih dan dapat bermanuver yang memiliki hulu ledak sendiri. Tidak ada fakta absolut tentang profil Oresnik saat ini, karena sangat sedikit yang diketahui publik tentangnya. Drago Bosnik cenderung percaya Oresnik adalah kendaraan luncur hypersonik atau HGV bersenjata konvensional yang dapat dibawa rudal balistik antar benua atau jarak menengah berkemampuan nuklir seperti RS-26 Rubes. Alasannya cukup sederhana, karena mengapa seorang membuat sesuatu yang sama sekali baru ketika mereka sudah memiliki proyek yang sudah selesai dan dapat segera diproduksi massal. Rubes menggunakan jalur produksi yang sama dengan Yars, rudal antar benua yang beberapa waktu lalu diuji tembak oleh Rusia. Ini memperkuat gagasan RS-26 Rubes adalah desain yang sangat modular yang dapat dilengkapi dengan berbagai jenis hulu ledak termasuk yang konvensional. Juga mengingatkan kembali pada visi Presiden Vladimir Putin tentang kemampuan serangan pendahuluan strategis Rusia. Satu hal lagi yang perlu dicatat tentang penembakan Oresnik adalah tindakan itu jelas berlebihan jika hanya semata diarahkan ke rezim Kiev. Rudal tingkat taktis dan operasional Rusia dapat dengan mudah melakukan ini. Namun mengingat fakta Rusia sedang menghadapi kekuatan NATO yang semakin delusif dan agresif, Moskow harus menunjukkan kekuatannya. Inilah motif dan alasan Vladimir Putin memerintahkan serangan jarak jauh menggunakan rudal balistik hypersonic Oresnik terhadap target militer di Dnipropetrovsk. Pesan itu secara khusus ditujukan ke Amerika Serikat, NATO, dan tentu saja Uni Eropa. Mereka telah keliru menilai Vladimir Putin. Oresnik adalah kartu kuning kedua Moskow. Dan jika Barat tidak juga mengoreksi tindakan agresifnya, Oresnik akan datang lagi membawa hulu ledak nuklir. Tribuners, peluru kendali Oresnik telah memperlihatkan kedahsyatannya. Buktinya bisa dilihat dari rekaman-rekaman video jarak jauh yang menunjukkan ia beda dengan yang lain. Hulu ledaknya pecah dan menyebar dalam klaster atau kelompok-kelompok terdiri dari 5 klaster dan semuanya berisi 6 peledak. Total ada 30 proyektil konvensional yang tersebar lalu meledak saat menghantam sasaran. Tentu saja ini senjata mengerikan yang coba dipamerkan Rusia ke Barat. Eropa dan mungkin dunia kini tengah memasuki masa-masa genting perang global jika Barat meneruskan agresivitasnya dan mempertahankan delusi kekuasaan hegemonik mereka atas planet ini. Apakah situasi ini akan berlanjut hingga melewati titik didih dan pecah jadi perang dunia baru atau sebaliknya akan berhenti? Mari kita lihat dan ikuti setiap momen yang terjadi di Ukraina, Rusia, dan pusat-pusat kekuasaan imperialis di barat sana.